Dan ternyata betul, ketika mencalonkan diri sebagai calon pimpinan KPK nggak terpilih pada masa, memang sih pada masa SBY terakhir, tapi sudah tahu nih bau-bau bagaimana memperjuangkan kepentingan-kepentingan yang sifatnya koruptif. Dan memang benar, sumber dari korupsi di Indonesia, sumber masalah kita di dua lembaga ini, presidensi, istana, dan DPR. Karena tidak berlaku yang namanya sistem check and balances. Ya, terima kasih ibu-ibu dan bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Pak Abdullah yang sudah mengundang saya, yang terus mempercayai saya sebagai calon Mensesnek, walaupun saya sebenarnya pengen jadi calon presiden. Maksudnya ya, Anies Muhaimin lagi enggak. Dan juga terima kasih pada keluarga besar Mas Zumi yang sudah mengundang saya, serta ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, dan juga profesor. Makasih. Jadi begitu saya diundang Pak Abdullah ya, saya tuh nggak tanya acaranya apa, pasti iya saya. Iya pokoknya. Kalau ada waktu pasti iya. Karena bagi saya di masyarakat yang low trust society seperti sekarang ini susah cari orang yang bisa dipercaya ya. Jadi beliau ini sudah saya kagumi sejak saya menjadi wartawan di media Indonesia. Jadi waktu itu beliau salah satu anggota KPKPN, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. Nah, beliau ini sangat konsisten, tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Yang kedua adalah setiap orang yang diperiksa sama dia pasti keringat dingin. Soalnya dijemput mobil dinas tidak mau, dikasih hotel tidak mau, cari sendiri. Sehingga dalam masa KPKPN beliau itu heboh kepemilikan harta Megawati, heboh Jaksa Agung, heboh pejabat-pejabat lainnya. Nah sekarang KPKPN dengan adanya undang-undang KPK dibubarkan. Ketika di challenge DMK nggak dikabulkan. Saya menyesal juga ya, karena kalau kita lihat profiling harta kekayaan yang dilaporkan ke KPK itu rata-rata bohong semua rasanya ya. Jadi kalau kekayaannya misalnya dilaporkan 20 miliar, yakinlah barangkali hartanya 10 kali lipat dari itu ya. Karena kan susah juga, apalagi kalau dia penegak hukum menjelaskan asal harta kekayaan. Konon Sambo punya uang sampai 100 triliun minus 1 rupiah. Bayangkan. Jadi 100 triliun minus 1 rupiah. Kenapa minus 1 rupiah? Saya nggak tahu. Jangan-jangan sistem perbankannya mengatakan maksimal tidak boleh melewati angka 100 triliun. Ya. Kenapa saya tahu begitu? Karena saya tahu dari Irma Huta Barat yang mendapatkan pemberitahuan dari Bank Negara yang mengatakan bahwa dana itu dibekukan, dan itu suratnya yaitu jumlahnya 100 triliun minus 1 rupiah, dan itu di suratnya disampaikan ke Sungai Bahar, tempat kediamannya Joshua, siapa waktu itu pangkatnya? Bribda Joshua. Makanya bisa jadi karena dia menyimpan uang atau rahasia yang begitu besar ya. Saya kemarin di Arab Saudi juga ketemu orang yang cerita mengenai setoran-setoran buat Sambo ini dari per bulan 1 miliar, ada 25 dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa di atas Sambo itu ada bosnya juga. Bosnya itu yang kemudian punya ambisi macam-macam, pengen jadi presiden dan lain sebagainya. Nah, orang-orang inilah yang kemudian bertahan di inner circle pemerintahan. Bayangkan. Makanya buku ini menarik sekali. Saya ingin memulai dari kata-kata why presiden. Jadi kenapa presiden? Jadi kewajiban konstitusional presiden. Begitu saya dapat buku ini saya senang.
karena ini menambah energi saya pribadi untuk terus mengkritik Prabowo yang hari ini saya lihat belum menunjukkan, ya, saya mengatakan belum ya, bukan tidak, belum menunjukkan bahwa dia adalah Presiden Republik Indonesia, Presiden yang harus mensejahterakan, yang memajukan kesejahteraan umum, Presiden yang harus mencerdaskan kehidupan bangsa, yang melindungi segenap bangsa. Baru Presiden kelompok saja. Dan baru kemarin diangkat lagi sebagai Ketua Umum Gerindra. Saya agak miris sebenarnya. Kok bisa? Presiden itu adalah karir politik yang tertinggi bagi seorang warga negara dalam sistem pemerintahan presidensial. Kok bisa tiba-tiba Ketua MPR membelokkan arah Rapimnas menjadi KLB dan mengangkat kembali Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Politik. Saya bikin polling di RH Channel, hasilnya mengatakan hanya 26% saja yang setuju dari belasan puluhan ribu voters yang setuju dia menjadi Ketua Umum Gerindra. Yang tidak setuju 30-an%, yang masa bodoh 45%. Saya tambah ya. Bukan urusan saya, ternyata bukan urusan saya, ini lebih banyak. Tetapi kalau kita lihat model kontur seperti itu berarti hanya 26% yang setuju. Coba bayangkan, kan nggak masuk akal. It doesn't make sense seorang yang sudah terpilih sebagai presiden tiba-tiba terpilih kembali menjadi ketua umum partai politiknya. Aneh. Kalau kita kaitkan dengan fungsi partai politik sebagai rekrutmen politik, mendidik calon pemimpin dan lain sebagainya, maka kita harus mengangkat topi kepada Partai Gerindra yang sudah menghasilkan pemimpin, kan begitu? Walaupun saya mengatakan ini bukan kader Gerindra. Kapan Prabowo dikader oleh Gerindra? Begitu bilang siapa anggota DPR-nya itu yang gemuk itu, yang menantunya pemain sepak bola, kami akan mengajukan kader yang terbaik, ya kan, untuk menjadi calon presiden. Saya bilang kapan Gerindra mengkader Prabowo? Yang jelas itu adalah bukan kader tapi owner. Kalau pemilik iya, tapi kalau kader Golkar ya benar dia kader Golkar, dia kader Golkar yang membentuk partai sendiri ya. Wiranto juga kader Golkar. Kalau Pak Abdullah memang kayaknya kader Masumi betul ya dari dulu, karena Pak Abdullah termasuk yang mendirikan partai politik ikut pemilu tahun 1999 ya, Masumi juga gitu, walaupun pecah-pecah banyak waktu itu. Jadi agak miris, padahal di dalam sistem pemerintahan presidensil, presiden ini adalah jabatan tertinggi. Theoretically, kalau kita baca bukunya Pak Abdullah, mulai dari sumpah sampai implementasi, dan itu ada dalam konstitusi semua dengan segala penjabaran dan interpretasi serta opini Pak Abdullah, maka sesungguhnya yang namanya presiden itu nggak ada waktu selain menjadi presiden itu sendiri, ya kan? Jadi dia will be no time, ya kan, except being a president itself. Jadi presiden itu sendiri, dia nggak ada yang waktu lain. Kok ini bisa seorang presiden menjadi ketua umum partai politik? Kan aneh. Karena mandat dari ketua umum partai politik itu yang utama adalah memenangkan pemilu legislatif. Karena banyak orang yang akan diangkut ke dalam jabatan pemerintahan. Nah, yang kedua bonusnya biasanya presiden, karena presiden itu nggak bisa standing alone, harus sama-sama kan. Jadi yang namanya Prabowo Subianto bukan hanya calon dari Partai Gerindra, tapi calon dari beberapa partai politik. Itu satu hal. Jadi karena itu sangat relevan kita mengingatkan kembali kewajiban konstitusional seorang presiden dengan segala dimensi dunia dan akhiratnya, ya kan? Saya merasa jangan-jangan di pikiran Prabowo nggak ada dimensi akhiratnya waktu dia mengucapkan sumpah ya. Sumpah saja, beberapa jam setelah mengambil sumpah langsung dia langgar sumpahnya. Saya udah berapa kali kritik. Jadi sumpahnya salah satunya adalah menjalankan undang-undang dasar dan undang-undang serta segala peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Oke? Itu dia ucapkan
pukul ya kira-kira 10 pagi tanggal 20 Oktober 2024. Tapi malam hari ketika dia mengumumkan kabinet, maka tersebutlah Alkisah seorang mayor yang menjadi sekap, sekretaris kabinet. Saya tidak sentimen dengan Mayor Teddy, tetapi Anda harus meletakkan hukum undang-undang sebagai basis yang sudah dikatakan akan melaksanakan undang-undang seluruh-seluruhnya. Yang namanya jabatan politik atau jabatan non TNI hanya untuk TNI, itu di luar TNI itu hanya 10 kantor saja, 10 tempat ini saja. Satu, kantor Menko Polkam, sekarang Menko Polkam bukan Polhukam lagi kan. Yang kedua, kantor Lemhan Kementerian Pertahanan. Yang ketiga, kantor Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional. Kemudian keempat, kantor Wantanas, Dewan Pertahanan Nasional. Kelima, Sekmil, Sekretaris Militer Presiden. Kelima. Keenam, Badan Cyber, BSN, Badan Cyber Nasional. Kemudian yang ketujuh itu adalah BNN, Badan Narkotika Nasional kalau tidak salah. Kemudian ada juga Rescue, SAR. Kemudian ada juga menjadi hakim agung di Mahkamah Agung, hakim militer. Dan juga Badan Penanggulangan Teroris, BNPT. BNPT masuk nggak ya? BNPT masuk. Kalau Badan Penanggulangan Bencana nggak masuk, 10 saja. Dan itu ceto welo-welo di Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. Tapi kenapa dengan mudahnya dilanggar? Ternyata tidak hanya ini pelanggarannya. Pelanggaran yang baru saja terjadi adalah mengangkat Maijen TNI aktif sebagai Kapolok. Jadi kalau saya seorang hukum tata negara, bukan seorang politisi, saya mengatakan apa adanya. Kan nggak boleh menyembunyikan informasi. Walaupun orang bilang, udahlah jangan kritik TNI dulu, nanti kita susah. Kita kritik polisi aja. Enggak, dua-duanya lagi bermasalah. Tetapi kita tidak melihat institusinya yang bermasalah. Yang bermasalah itu adalah orang-orang dalam institusi. Tapi banyak. Jadi sudah sistemik sifatnya. Karena itu pada ujian pertama memegang sumpah saja, itu presiden kita ini cuma bertahan beberapa jam. Bayangkan, bagaimana kita mau trust him, coba bayangkan. Nggak bisa kita mempercayai orang. Dan dari awal saya kan sudah katakan, mana bisa kita mempercayai orang yang merebut kekuasaan dengan curang, dengan menghalalkan segala cara. Dan akhirnya yang terjadi apa? Yang dibikin kabinet gemoy, kabinet gemuk, kabinet bagi-bagi, dan koruptor yang direkrut dia sebagai pembantu-pembantunya. Bagaimana Pak Abdullah mau bermimpi ada pemberantasan korupsi? Mau contoh misalnya, kita contoh yang sudah ketahuan aja ya, Dito Aryo Tejo. Kan sudah jelas terima dana BTS 27 miliar dan dikembalikan oleh pengacaranya. Kan itu kan ceto welo-welo sudah diumum. Kemudian Edi Hiarich yang pernah jadi tersangka karena menerima gratifikasi lolos di pra-peradilan. Jangan lupa, pra-peradilan kan bukan substansi. Pra-peradilan itu hanya bicara tentang prosedur yang tidak dilakukan secara baik. Dan itu pun sudah tebang pilih juga. Kalau Anda dekat dengan pemerintah atau cukong di pemerintahan, Anda akan lolos pra-peradilan. Edi Hiarich lolos, Paman Birin lolos. Tapi coba Hasto sekarang nggak lolos. Coba kalau Hasto 5 tahun yang lalu lolos dia di pra-peradilan. Hasto sekarang nggak lolos. Tom Lembong nggak lolos. Jadi orang-orang yang diincar oleh pemerintahan. Makanya sebenarnya kok kayaknya nggak dejavu ya, nggak ada bedanya antara pemerintahan sekarang dan pemerintahan sebelumnya. Apakah hukum masih dipegang oleh geng Mulyono? Pertanyaannya. Dan Prabowo sebagai presiden tidak berdaya. Ini kan jadi persoalan.
Karena bagi saya, dari perspektif hukum tata negara, kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak sekalian, saya tidak bisa menyalahkan Mulyono. Lagi ada laginya ya. Why? Karena yang megang tongkat komando kepresidenan dengan segala kewenangannya adalah Prabowo. Kalau Prabowo perintahkan tangkap, ya tangkap. Selesai. Orang yang Polri di bawah dia, kemudian kejaksaan di bawah dia, KPK pun berdasarkan undang-undang yang baru juga di bawah presiden, undang-undang nomor 19 tahun 2019. Jadi apalagi yang membuat dia sulit untuk melaksanakan itu semua? Nah kan, jadi this is the question. Nggak boleh ngatain tapi kita ya. Jadi walaupun dalam kondisi marah pun nggak boleh ngatain orang ya, tetap ini kan konstruktif ya. Saya tidak ngatain, saya kritik. Saya tetap bilang Prabowo ya, tetap bilang Jokowi dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi persoalan bagi kita. Di tes pertama saja sudah nggak lolos, apalagi tes-tes berikutnya. Tes implementatif, bagaimana misalnya menjadi presiden bagi semua warga negara Republik Indonesia, bukan presiden buat partai Gerindra saja. Nggak lolos juga tes ketika pilkada kemarin. Coba bayangkan betapa repotnya orang-orang Gerindra menjelaskan bahwa dukungan presiden kepada Ahmad Lutfi, kepada Ridwan Kamil itu adalah dukungan sebagai ketua umum partai politik atau Gerindra. Siapa yang bisa membedakan dalam hal apa Prabowo itu tiba-tiba dia mengatakan ini saya bicara sebagai ketua umum Gerindra. Dia jabatan presiden itu 24 hours, maka itu nggak boleh dia dimadu dimadu dengan jabatan lain, ya kan? Karena kalau dimadu dengan jabatan lain itu akan mengganggu dan akan kalah pastinya harusnya. Jadi dia tidak boleh merangkap ketua dewan pembina harusnya, karena dia primus inter pares, tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada presiden. Kalau dia gubernur, bupati, wali kota, oke lah, masih ada ya kan, masih ada struktur atasnya. Tapi ini udah paling atas. Kalau dia melakukan kesalahan-kesalahan, orang bingung. Dalam budaya politik Indonesia yang patriarki akan bingung. Bayangkan hari ini dia baru 100 hari lebih menjalankan pemerintahan, sudah ada pencalonannya kembali sebagai calon presiden 2029. Ini kan sontoloyo namanya. Kita belum tahu bagaimana kinerja dia, ya kan? Apakah dia amanah atau tidak? Apakah menurut ukuran buku ini dia melakukan kewajiban konstitusionalnya atau tidak? Buku ini kan bisa menjadi ukuran, patokan. Apakah checklist? Apakah dia menjalankan kewajiban konstitusional atau tidak, mulai dari sumpah sampai implementasinya? Nah, barulah kemudian kita menilai sebagai partai politik, sebagai rakyat Indonesia, ini layak untuk dilanjutkan jabatannya, kan begitu? Ini belum apa-apa, tiba-tiba Jokowi datang dari Solo ke Hambalang, dukung juga Prabowo di 2029, PSI yang menggadang-gadang Gibran dukung juga, kan begitu? Kelihatannya dia mau mepet terus ke Prabowo. Jadi kebutuhannya adalah, kalau kita bicara tentang timeline-nya, nanti makin butuh, siapa yang paling butuh antara Prabowo Jokowi? Jokowi yang akan membutuhkan Prabowo terus menerus, karena Prabowo yang pegang jabatan ya saat ini. Tetapi nanti makin lama makin jauh, tapi makin lama makin mepet terus yang namanya Jokowi. Kenapa? Biasanya dalam kepemimpinan yang feodalistik, orang lebih suka dipuji, orang lebih suka dipepet dibandingkan dikritik. Saya kemarin ada seorang pejuang ya, mujahidah dari kalau saya sebutkan daerahnya pasti tahu, telepon saya mengenai seorang aktivis yang bersama-sama kita yang sekarang sudah menjadi tim sana, ya kan, sudah mulai mengancam dia, kita udah berpihak pada Prabowo nih, kalau kamu tetap di sana, kita sudah mapping nih, mana Refli Harun, mana Said Didu katanya, mana ini. Allahu Akbar, saya pikir, kok orang bisa begitu ya mikirnya? Kita ini berpikir amar ma'ruf nahi mungkar. Presiden benar, kita bilang benar. Presiden salah, kita bilang salah. Kita tidak melihat dia
bahwa wah saya berpihak pada Prabowo sekarang, lo mau apa ya kan? Nggak bisa begitu. Bayangkan ini teman yang namanya pengangkatan Bulog aja dibenarkan sama dia. Saya nggak mau menyebutkan namanya, nanti jadi nggak enak dianya kan. Disebut benar katanya, kita harus TNI aktif. Gini, kalau kita patuh kepada undang-undang, maka tegakkan undang-undang. Tapi kalau kita nggak patuh hukum, ya sudah buang aja hukum. Kalau hukum mau dibuang, artinya dia hukum, kita hukum rimba. Struggle for life, siapa yang kuat, dia yang menang. Kalau gitu ngapain konstitusi? Nah, maka kemudian saya bicara hal yang kedua. Ya, tadi kan why presiden, why konstitusi? Karena di sini kewajiban konstitusional presiden. Yang namanya konstitusi ini biar kita paham bahwa ada semua negara ya itu memiliki konstitusi. Tidak ada negara yang tidak memiliki konstitusi. Cuma tidak semuanya memiliki yang namanya written constitutions, ya, atau codified constitutions. Jadi kalau codified constitution itu jadi satu buku sendiri, UUD 45 itu codified, yang terkodifikasi. Kalau written constitution itu dia tertulis tuh, seperti Inggris ada makna carta macam-macam. Nah, jadi tapi ada unwritten constitution. Unwritten constitution itu adalah ya kebiasaan sehari-hari, ya. Makanya kemudian di dalam pengertian konstitusi itu baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Tapi kalau undang-undang dasar pasti hukum tertulis, begitu ya. Nah, itu pelajaran dasar ilmu negara ya. Tapi kadang-kadang lupa juga kita kan. Nah, sehingga yang namanya konstitusi ini the supreme law of the land. Ini adalah hukum tertinggi di suatu negara. Suka atau tidak ya, saya tidak bicara tentang hukum lain ya, ini hukum konstitusi. Indonesia punya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang berlaku hari ini adalah yang the existing constitutions adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diubah dengan perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, dan perubahan keempat. Cara untuk mengukur bagaimana tanggung jawab presiden itu adalah dengan konstitusi yang existing tentunya. Sebelum konstitusi itu diubah, maka itulah alat ukurnya. Itu ya, kita harus sepakat mengenai alat ukur konstitusi. Jadi, kalaupun kemudian ada aspirasi untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 45, itu another story. Nanti akan saya bahas juga dalam bagian yang ketiga ya. Jadi, konstitusi itu harus menjadi pegangan karena dia hukum dasar. Ya. Tidak boleh kemudian konstitusi itu disimpangi. Makanya kemudian ada Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitutions. Kalau ada penyimpangan terhadap konstitusi, maka kita bisa ke MK. Tapi kan MK-nya kan sontoloyo juga. Sekarang ini kalau pilkada ya, saya nanti pada bagian ini setuju juga. Kalau pilkada, pesan MK, putusan MK itu adalah kalau Anda mau curang, tolong ya securang-curangnya, ya. Jangan tanggung curangnya. Karena kalau tanggung nanti margin suaranya tipis. Kalau hanya setengah sampai 2%, maka nanti bisa di-challenge di MK. Tapi kalau lebih dari 2% nggak akan bisa di-challenge. Walaupun di depan mata kita ceto welo-welo ada yang namanya money politics, suap, pengerahan aparat dan lain sebagainya, nggak bisa di-challenge. Makanya sontoloyonya MK. Saya mau marah juga dengan teman saya Saldi Isra di sana ya kan, atau dengan hakim-hakim lainnya. Dia ini mikir nggak ya bahwa MK itu adalah the guardian of the constitutions, garda konstitusi. Dia adalah penjaga konstitusi terakhir. Jadi kalau salah satu isi dari konstitusi itu adalah pemilu yang jujur dan adil, pemilu yang jurdil. Pemilu yang jurdil itu pemilu yang antara lain tidak money politics, tidak menggunakan parcok, tidak menggunakan aparat hukum, tidak menggunakan fasilitas negara, dan tidak menggunakan uang negara. Nah, kalau kita temukan itu semua di dalam pelaksanaan pemilu, termasuk pilkada, ya harusnya MK batalkan dong. Nanti dia bilang, kalau begitu nggak akan ada pemenangnya, bikin kapok orang. Ini kan MK sudah berpuluh-puluh tahun tidak bikin orang kapok. Akibatnya Ahmad Lutfi,
bisa menang karena langsung dismissal, perbedaannya jauh. Bobi Nasution menang, perbedaannya jauh. Padahal orang yakin itu menggunakan fasilitas negara, menggunakan kekuasaan negara untuk menang. Tapi dibahas saja di MK enggak, bayangkan. Langsung kena dismissal. Nah ini makanya kemudian sistem konstitusi kita untuk cek itu berat sekali, walaupun kita dibilang sekarang kita menggunakan constitution yang ada sistem check and balance system, tapi ternyata enggak juga. Banyak sekali pelanggaran konstitusi yang nggak bisa dicek, ya, tidak ada balancingnya, tidak ada pengimbangnya. Karena MK pun ternyata nggak bisa diapa-apain. Termasuk ketika Gibran Raka Buming Raka kemudian dipaksakan untuk menjadi calon, nggak bisa juga ternyata. Bahkan MK yang menjadi sumber masalahnya, ya kan? Jadi kalau di dalam pemilu itu ya harus ada prinsip predictable regulation, unpredictable result. Jadi kalau yang namanya regulation itu harus bisa ditetapkan, diprediksikan di awal, nggak bisa berubah di tengah jalan. Kalau berubah di tengah jalan, maka terjadilah hal-hal yang kemudian memunculkan ketidakseimbangan, memunculkan ketidakadilan. Itulah yang terjadi dengan Gibran Raka Buming Raka ketika ada putusan MK menjelang pendaftaran sebagai calon presiden. Nah, itu kan nggak benar MK. Harusnya MK tidak boleh mengubah itu. Nah yang begini-begini saja, yang dasar-dasar begini saja hakim konstitusi sudah melanggar. Karena hakim konstitusinya bukan level negarawan. Coba kalau Pak Abdullah hakim konstitusinya, pasti selesai lah. Tapi harus 9 Pak Abdullahnya, jangan 1. Ya kan? Bolehlah Saldi Isra ditambah di sana, ya kan? Yang lain-lainnya, ya bolehlah Arif Hidayat sekarang agak beda, ya kan? Yang lainnya pada Septuluyu semua, ya kan? Ya saya mengatakan apa adanya. Saya dibilang Refli Harun ini lawyer yang paling bodoh di sedunia. Benar, lapaknya sendiri saya bakar. Dulu saya paling dipercaya tuh kalau jadi lawyer di Mahkamah Konstitusi kan. Tapi setelah saya ungkap kasusnya Akil Mukhtar, langsung saya di blacklist ya kan di MK sana. Untung kemudian 3 tahun kemudian Akil Mukhtar ditangkap. Alhamdulillah ya kan, saya yang benar ternyata. Benar-benar yang namanya Akil Mukhtar itu korup ya kan. Memang dia tertangkap hanya 3 miliar uang suapnya, tetapi yang didapatkan KPK minimal 150 miliar minimal. Sampai sekarang pasti masih ada kan. Oke. Jadi konstitusi itu hukum dasar yang harus ditaati, terutama harus dipegang oleh presiden. Nah masalahnya adalah constitutional culture atau legal culture negara seperti Indonesia ini lemah. Orang Indonesia ini gampang sekali melanggar hukum. Melanggar konstitusi mudah sekali. Bahkan yang namanya kalau kita lihat budaya anti korupsi juga lemah sekali. Saya Mutawif ketika sering saya cerita, ketika umroh dia suap juga itu tukang bersih makom, bukan makam Ibrahim, Hijr Ismail. tempat ini itu, tempat talang emas itu. Kan kita mau datang ke situ, kan sholat di situ katanya makbul doanya. Udah, mestinya kan masuknya dari pintu sana. Kita dari sini ada askar yang sedang membersihkan tuh, biasanya dari Asia Selatan tuh, kalau enggak orang-orang Bangladesh gitu-gitu kan. Hampir selesai, kata Mutawifnya ini, udah kasih duit aja. What? Bayangkan seorang Mutawif ya kan di depan Ka'bah masih mikir nyuap untuk ibadah. Allahu Akbar. Sama juga dengan orang, udah kita menggunakan jasa untuk mencium Hajar Aswad, gila kan? Jadi, nah saya merasa mereka bukan orang jahat tuh Pak Abdullah kalau yang begitu. Ini orang yang tidak terdidik, sama dengan tidak terdidiknya kita dalam 2 hal. Ya, ini terutama ibu-ibu yang pakai jilbab. Kadang-kadang saya merasa miris, yaitu buang sampah pada tempatnya dan antri. Itu kalau saya lihat, kalau ada acara-acara pengajian paling nggak bisa ngantri biasanya, dan biasanya kotor sampahnya. Coba bisa nggak 2 hal itu kalau kita betul-betul seorang muslim, ya kan? Nah, antri nggak bisa, buang sampah sembarangan, kan kacau sekali. Coba lihat tuh kebersihan daripada sebagian daripada imam, ya, daripada iman.
Kita lihat tuh kantor Mas Sumi ini bersih nggak? Jadi kata orang bule, kami nggak ada masalah tidak kalau anak-anak kami tidak bisa matematika katanya. Tapi kami akan bermasalah kalau anak-anak kami buang sampah sembarangan dan tidak bisa ngantri. Bayangkan, Islami sekali kan begitu. Yang lain tidak Islami, tapi ini kan Islami. Itu konstitusi ya, yang kedua. Nah, yang ketiga, ini ngeri-ngeri sedap. Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 ditambah yang asli. Berarti sekarang palsu, Pak ya. Ini perlu bab khusus untuk diskusi ini ya. Sebenarnya saya juga tidak juga nolak 100%. Tapi saya research ya. Jadi researchnya itu adalah satu, kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu bernuansa perbaikan, bukan kemunduran. Contoh, tidak boleh lagi ada presiden yang terpilih 7 kali berturut-turut oleh lembaga yang sama. Sudahlah, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Tapi zaman Khalifah enggak, lain. Khalifah langsung dididik dan digembleng oleh Rasulullah. Kita digembleng oleh siapa? Kita dikasih kesempatan sedikit aja udah zalim, coba bayangkan. Ya itu teman saya tadi, baru masuk inner circle Prabowo saja sudah mempetakan orang tuh. Nanti kamu nggak akan dapat proyek begini begitu, kan kacau sekali. Bayangkan seolah-olah dia yang menentukan hidup dan matinya kita, ya kan? Nah, dan itu aktivis yang mengaku sudah 40 tahun membina civil society dan lain sebagainya. Jadi karena kita lemah, maka kemudian selalu harus ada pembatasan kapan orang itu bisa menjabat. Itu satu. Kalau mau lagi, ya jangan menjadi celah bagi dui fungsi TNI lagi, ya kan? Sekarang saja dui fungsi TNI itu sudah diterobos dengan praktik-praktik yang kita tidak, praktik-praktik ala Erick Thohir. Kan Erick Thohir yang kemudian membuka keran bagi TNI Polri aktif karena dia ingin cari nama pada waktu 2024 kemarin untuk cari calon presiden. Dia kasih jabatan-jabatan tertentu untuk TNI dan Polri, termasuk juga ormas-ormas Islam, ya kan? Sampai dia pun ikut anggota ormas Islam tersebut, ya kan? Coba bayangkan, ini kan sudah jelas yang namanya menyalahgunakan jabatan. Ngomong seperti ini memang pasti dimusuhin, itu nggak apa-apa. Ngomong yang benar dimusuhin, ya kan? Soalnya kalau tidak dimusuhin gampang ngomong yang baik-baik, melipir, ya kan? Kemudian kita puji-puji terus menerus, oh udahlah, jadilah kita. Tapi masa kita tujuan hidup kita mau jadi pejabat, jadi mensesnek dengan cara melipir, ya kan? Kita ingin jadi mensesnek dengan cara gagah. Masa dengan cara melipir, ya kan? Cara gagah itu adalah prinsip, ya kan? Kalau saya mau masuk kekuasaan, kalau prinsipnya begini, kalau enggak. Saya diundang orang istana, nggak mau datang saya. Diundang oleh wakil menteri, nggak mau datang saya. Diundang oleh inner circle Prabowo, nggak mau datang saya. Diundang orang yang mengaku dekat sama Aguan, nggak mau datang saya. Kenapa? Daripada fitnah, mending saya datang undangan Abdullah Hehamahua. Iya, kan begitu. Jadi itu kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 itu sesuatu yang bukan saya tolak 100%. Nah, termasuk ide apakah kita butuh pemilihan langsung atau tidak langsung. Ini juga harus kita pikirkan. Apa soal kita yang paling tidak ya? Apa persoalan kita yang paling besar di dalam pemilihan langsung ini? Apa persoalan hal paling besar dalam pemilihan langsung? Apa? Politik. Apalagi? Anggaran. Apalagi? Penyelenggara. Apalagi? Hukum. Hah? Nah, itulah kalian, ya kan, yang dipikirkan anggaran, money politik. Padahal itu cuma sekedar hal-hal yang sekitarnya. Yang paling inti itu adalah terpilihnya pemimpin yang tidak amanah. Kan begitu. Terpilihnya pemimpin yang tidak amanah, tidak fatona, ya kan, tidak tablik. Jadi yang tidak memiliki kualitas kepemimpinan yang sifatnya profetik, ya kan. Nah, itu yang menjadi persoalan kita.
Instrumen untuk mengatakan pemimpin itu tidak amanah mudah. Kalau dia dipilih dengan cara curang, menghalalkan segala cara, melakukan manipulatif, pasti tidak amanah. How come orang amanah yang merebut kepemimpinan seperti itu? Karena itu udahlah, omong-omong soal Prabowo selesai sebenarnya. Cuma karena saya diskusi sama Pak Abdullah, udahlah kita kasih garis demarkasi. Tapi kalau saya pribadi nggak bisa dipercaya, nggak bisa diharapkan. Omong-omong aja sebenarnya. Pengangkatan Mayor Teddy itu sudah menjadi satu indikasi. Jadi kayak urusan keluarga jadinya. Kan ini merusak sistem birokrasi. Gimana orang birokrasi itu nggak tertekan, nggak marah? Ketika diprotes, oh dia bukan setingkat menteri, dia cuma eselon 2. Eselon 2 di sekretariat kabinet yang kemudian dilebur ke Setnek. Gara-gara itu eselon 1 disekap terpaksa nganggur. Karena Teddy-nya cuma eselon 2, kan nganggur dia jadinya. Teddy-nya eselon 2. Tapi walaupun eselon 2 hanya satu-satunya eselon 2 yang kalau duduk di depan ada acara. Ada tamu negara, dia di samping Prabowo. Ini eselon 2 atau eselon 0 sebenarnya? Lebih daripada eselon 1. Saya tidak cemburu. Yang saya katakan adalah kita ini berbirokrasi, bertata negara, ya kan? Ini kan bukan soal the right man on the right place atau the right person on the right place. Ini enggak, the right position, ya kan, on the right place. Kalau posisinya eselon 2, ya Anda nggak bisa. Tetapi kan urusan dengan Mayor Teddy itu urusan personal. Ketika seorang pemimpin membawa private interest dia ke dalam public interest, nggak bisa kita percaya. Udah pasti nggak bisa dipercaya. Makanya berat jadi pemimpin itu, berat jadi pejabat. Enak nggak jadi pejabat kan? Kalau nggak jadi pejabat kita nggak sempurna nggak apa-apa. Tapi kalau jadi pejabat harus sempurna. Makanya Pak Abdullah Yahamahwa pernah jadi pejabat karena dia udah sempurna dia. Pernah jadi anggota KPKPN, pernah jadi penasihat KPK, dan itu semua di era pemerintahan sebelum Mulyono. Kalau pada era Mulyono, aku yakin saya nggak akan terpilih. Dan ternyata betul, ketika mencalonkan diri sebagai calon pimpinan KPK nggak terpilih pada masa, memang sih pada masa SBY terakhir, tapi sudah tahu nih bau-bau bagaimana memperjuangkan kepentingan-kepentingan yang sifatnya koruptif. Dan memang benar, sumber dari korupsi di Indonesia, sumber masalah kita di dua lembaga ini, presidensi, istana, dan DPR. Karena tidak berlaku yang namanya sistem check and balances, ya. Jadi harapan kita DPR itu adalah menjadi lembaga pengawas presiden. Enggak. Wakil ketua DPR itu pesuruh presiden. Agenda-agenda presiden kemudian dia desakkan di DPR. Loh gimana? Bukan menjadi pengawas, kita pilih dia jadi pengawas, dia ternyata bukan jadi pengawas. Oke. Kemudian Pak Tamsil kapan datangnya? Belum datang Pak Tamsil ya, udah datang dia. Dan terakhir ya, saya berharap bahwa di antara kita mulai berpikir tentang sesuatu yang out of the box. Rasanya kalau kita pakai inbox ya, mungkin nggak bisa lagi Pak Abdullah ya. Walaupun pemerintahan ini baru 100 hari, jadi out of the box. Tapi saya kira kita juga harus menyiapkan diri sebagai generasi-generasi yang tidak mudah terbeli. Kalau mudah terbeli susah sekali kita. Begitu kita mendapatkan kesempatan untuk menjabat, wah kita lebih rakus daripada orang yang sebelumnya kita kritik. Dan itu terjadi, it happened many times. Jadi ketika misalnya dulu geng Gus Dur datang ke istana, banyak sekali orang menganggap mereka rakus, ya kan? Tiba-tiba digantikan pada geng berikutnya sama. Nah sekarang konon kalau Anda bicara proyek dan lain sebagainya harus bicara sama partai ini, ya kan? Kalau tidak dengan partai ini proyek tidak akan go dan lain sebagainya. Gimana kita mau bernegara yang benar? Ya. Lalu menteri-menteri coba cek kekayaan mereka. Kalau seorang penegak hukum ada kekayaan sampai ratusan atau puluhan miliar, kita bingung dari mana. Penegak hukum yang benar itu Pak Abdullah. Setelah 8 tahun jadi penasihat KPK, nggak punya apa-apa. Gajinya berapa Pak? Lumayan tapi gajinya kan 30-an. Tapi gaji 30 juta itu nggak cukup Anda untuk hidup mewah. Jadi kalau ada misalnya penegak hukum tiba-tiba Lexus,
tiba-tiba minimal Camry misalnya, kita harus bertanya dari mana uangnya, ya kan? Either gratifikasi atau suap, itu saja, gampang. Tapi kalau mengandalkan gaji negara nggak akan cukup. Berapa gaji seorang Kapolri, berapa gaji seorang menteri, dan lain sebagainya. Kecuali kalau Anda kayak teman saya, 10 tahun jadi komisaris Pertamina, itu boleh. Itu ratusan miliar Anda akan dapat kalau 10 tahun jadi komisaris Pertamina. Tantiemnya, ya. 10 tahun jadi Bank Mandiri seperti Menteri Kesehatan, itu bisa, kekayaannya bisa sampai ratusan miliar. Tapi kalau business as usual, Anda hanya mengabdi pada negara, tidak ada bisnis dan lain sebagainya, maka Anda nggak bisa hidup mewah. Tetapi kalau Anda bisnis, hati-hati dengan trading in influence. Mudah-mudahan nanti kita banyak bicara lagi untuk out of the box ini. Yang penting jangan berputus asa dari rahmat Allah, Pak ya. Jadi kita yang namanya kejayaan, kekuasaan itu dipergilirkan. Nanti kalau saatnya kita berkuasa, kita jangan seperti mereka, harus amanah ya. Karena Indonesia butuh orang-orang yang komited. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.